Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Ziki Ambana, spesialis saraf. Kali ini kita akan bahas tentang psikosomatik, autoimun, dan corona. Jadi video ini dibuat karena memang tiga judul ini sangat berhubungan ya, dan mungkin teman-teman juga sedang merasakan atau pernah merasakannya belakangan ini. Kita bahas mengenai psikosomatik. Jadi psikosomatik ini kalau kita bagi menjadi katanya jadi dua, psiko dan somatik. Psiko artinya psikologis, psikis kita, somatik artinya badan. Jadi psikosomatik gampangnya adalah gangguan psikologis yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Contohnya gini deh, kita kan lagi sering nih lihat berita tentang corona nih. Pernah nggak kalau misalnya habis baca atau dapat informasi tentang corona, kok tiba-tiba kita langsung ngerasa demam, terus langsung ngerasa tenggorokan rasanya tercekat, ada rasa bersin-bersin dikit kita jadi parno, terus bisa jadi kita ngerasa sesak nafas. Wah, jangan-jangan gue kena corona nih. Tapi ternyata tahu nggak, kalau ternyata yang namanya sesak nafas itu bukan hanya masalah paru. Itu bisa terjadi karena ada peningkatan asam lambung. Jadi gas di lambung itu naik, menekan dinding dada ya, sehingga paru-paru itu untuk menarik nafas jadi terganjal. Pertanyaannya, kenapa asam lambung bisa naik? Ternyata asam lambung bisa naik ini karena kita stres. Jadi kalau ada teman-teman yang ngerasa setelah baca corona, ujuk-ujuk nggak lama tiba-tiba ngerasa sesak atau dapat informasi yang nggak enak tentang corona, coba deh, jangan-jangan asam lambung kita naik karena kita stres. Solusinya gimana? Coba dulu minum obat MAH. Hilang nggak tuh sesak? Kalau memang ternyata hilang sesaknya, ya alhamdulillah, berarti kita harus lebih tenang. Mungkin harus dapat input berita-berita yang lebih positif supaya kita nggak stres lagi. Tapi kalau memang ternyata sesaknya belum hilang, nah itu harus dicari sebabnya lagi. Kemudian yang kedua, setelah kita bahas tentang psikosomatik, ada lagi nih, kita bahas tentang autoimun dan corona. Jadi autoimun ini kan seperti saya juga, saya seseorang yang autoimun ya. Setiap bulan mungkin teman-teman autoimun ngerti lah, suka ngerasa badan ngerasa nggak enak gitu ya. Jadi kayak misalnya kayak greges meriang, terus agak demam rasanya, terus suka bersin-bersin, tulang ngilu, pokoknya seperti flu-like syndrome atau gejala-gejala flu. Sebetulnya zaman belum ada corona, ini penyakit yang autoimun ya, pasti pernah ngerasain lah, beberapa periode sekali pasti pernah ngerasain hal tersebut. Cuman kita nggak parno-parno amat karena belum kenal yang namanya si corona. Nah, pada saat corona lagi happening, lagi booming kayak gini, teman-teman yang autoimun ngerasa lebih waspada, betul, setuju. Tapi jangan terlalu parno juga, karena kenyataannya begini, yang namanya penyakit di era corona ini, penyakit lainnya itu nggak cuti loh. Jadi masih mikirkan juga kemungkinan lain. Jangan-jangan memang flu betul, atau jangan-jangan memang ada autoimun yang lagi flare, atau jangan-jangan memangnya ada misalnya tipes atau demam berdarah, yang nggak ada salahnya juga kita waspada gitu ya. Terus apakah orang yang autoimun ini akan lebih rentan terkena corona atau COVID-19 ini? Jawabannya relatif, artinya gini, si corona ini bisa mengenai siapapun yang mengalami kontak. Masalah bergejala atau tidak kan masalahnya tergantung dari sistem imun kita. Kalau imun kita oke, ya biasanya asimptomatik atau tidak bergejala. Pada orang-orang atau teman-teman yang mengalami autoimun dan dia mengkonsumsi obat imunosupresan atau obat-obat yang menekan sistem imun, ini yang harus diwaspadai dan harus hati-hati. Karena begitu COVID-19 masuk ke dalam badan, tentaranya lagi diblok. Bisa jadi si corona yang menang, kitanya yang kalah, jadi muncul gejala. Tapi untuk teman-teman yang memang nggak mengkonsumsi obat-obat penekan respon imun, sebetulnya masih relatif sama dengan orang sehat lainnya ya. Cuma tetap harus hati-hati karena kenapa? Ketika corona masuk ke dalam badan, maka bisa terjadi flare. Jadi bukan gejala corona yang dominan, tapi gejala autoimun yang akan muncul luar biasa. Tapi tetap pada prinsipnya jangan pernah anggap enteng, kita waspada boleh, tapi jangan parno. Baik itu psikosomatik atau autoimun, itu bisa terkait dengan corona, kita harus hati-hati, harus pikirkan kemungkinan terburuk sampai dibuktikan tidak. Semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.